Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Tasya Kamila dari D3 Keperawatan tingkat 3B, NIM 2018-11075. Di sini saya akan membuat video tentang tindakan AGD atau analisa gas darah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu AGD. AGD itu singkatan dari analisa gas darah atau arteri blood gas, yaitu tes darah yang diambil dari pembuluh darah arteri yang digunakan untuk mengukur oksigen, karbon dioksida, dan kadar asam basa pH dalam darah. Selain itu, tes ini bisa digunakan untuk memeriksa kondisi organ jantung dan ginjal dan gangguan yang disebabkan oleh kegagalan distribusi oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa pH dalam darah. Indikasinya bagi pasien yang mengalami shock hipovolemik, edema pulmo, dan kebutuhan cairan menurun. Kontraindikasinya bagi pasien yang denyut arterinya tidak teraba. Selamat pagi Ibu, perkenalkan di sini saya perawat Tasya. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan AGD atau pengambilan darah pada pembuluh darah arteri Ibu. Tujuannya untuk mengukur kadar oksigen, pH, dan karbon dioksida dalam tubuh Ibu. Bersedia ya Bu? Sebelum dilakukan tindakan, di sini saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan ada bengkok, perlak, handscoon bersih, heparin, gunting, hand sanitizer, plester, alcohol swab. Lalu di bak instrumen ada handscoon steril, kom berisi kasa, lalu ada speed 3 cc, dan gabus. Sebelumnya, kita bisa melakukan cuci tangan dulu dengan 6 langkah. Setelah itu, menggunakan handscoon bersih. Setelah itu, kita bisa memasangkan perlak. Kemudian kita dekatkan alat. Sebelum dilakukan tindakan, yang pertama kita harus mengetes apakah tangan Ibu bisa dilakukan pengambilan darah arteri atau tidak dengan cara tes Allen. Yang pertama, tes Allen itu dengan cara memencet bagian arteri radialis dan arteri ulnaris dan meminta pasien untuk membuka tutup tangannya. Ibu, sekarang kita akan melakukan tes Allen terlebih dahulu ya Bu. Nanti Ibu diminta untuk membuka tutup tangan Ibu. Pertama, tekan di bagian arteri radialis dan arteri ulnaris. Kemudian pasien diminta untuk membuka tutup tangannya selama 5 kali. Ibu buka tutup tangannya ya Bu. Membuka di bagian arteri ulnaris dan dilihat apakah darahnya kembali dengan cepat atau tidak. Jika kembali dengan cepat, maka bisa dipastikan tangan tersebut bisa dilakukan tindakan pengambilan darah arteri. Selanjutnya, sebelum melakukan tindakan AGD, kita harus mengganti kepada handscoon steril. Pertama, tangan dominan dipakaikan dulu handscoon terlebih dahulu. Lalu tangan yang belum dipakaikan handscoon mengambil heparin. Dan tangan yang sudah dipakaikan handscoon mengambil squid.
Setelah itu, tangan yang belum dipakaikan handscoon bisa dipakaikan handscoon lagi. Setelah menggunakan handscoon steril, kita bisa memulai dengan mencari arteri yang paling kencang denyutannya. Jika sudah ditemukan, kita hanya perlu untuk mengangkat jari tangan kita, lalu mengambil alcohol swab dan mengambil spuit yang telah diberi heparin. Kita bisa mulai penusukan 45-90 derajat. Bagaimana kita tahu penusukannya benar atau tidak? Kita bisa lihat dari darahnya berwarna merah segar. Dan di arteri ini tidak perlu ditarik spuitnya. Nanti darahnya akan naik sendiri karena tekanan di arteri ini sangat kencang. Setelah itu kita bisa mendep dan membuka spuitnya, menarik spuitnya. Setelah itu bisa kita dep 5-10 menit. Kenapa harus 5-10 menit? Karena darah di arteri itu sangat kencang dan jika tidak didep selama 5-10 menit, ditakutkan nanti darahnya akan muncrat kemana-mana. Setelah 5-10 menit, lalu kita bisa menutupnya dengan kasa dan plester. Setelah tindakannya selesai dilakukan, kita bisa melakukan tahap terminasi atau penutup. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan pengambilan darah pada arteri Ibu. Selanjutnya saya pamit ke belakang lagi ya Bu. Setelah selesai, kita bisa merapikan alat terlebih dahulu. Tindakan pengambilan darah arteri atau AGD telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.